Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Safi Zaidan. Dan pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan salah satu teknologi di Kotlin yang bernama Shared Preference. Jadi sebelumnya apa sih Shared Preference itu? Jadi shared preference itu yang biasa kita kenal itu untuk melakukan login logout seperti itu ya. Bisa diimplementasikan untuk login dan logout. Nah, fungsinya apa sih? Nah, misal kita ingin login di sini, ya, login. Nah, oke, kita sudah masuk ya, misal. Lalu jika kita keluar dari aplikasinya, seperti ini, kita keluar seperti ini. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Jadi dia tidak menyimpan login kita yang tadi. Nah, dengan shared preference nanti kita bisa ketika kita sekali login, ya kita sekali login seperti ini misal, kita sekali login. Nah, ketika kita keluarkan aplikasi seperti tadi, ya lalu kita membuka aplikasinya kembali, kita langsung di halaman ini, langsung di halaman setelah login seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau logout, ya tinggal logout gini, baru nanti ketika aplikasi kita keluarkan, baru nanti dia menuju ke halaman si login ini. Oke, mungkin kita langsung saja memulai penjelasannya. Kita bisa membuat project baru dulu. Membuat project baru, ya di sini saya sudah membuka projectnya. Nah, kalian bisa membuat activity baru di sini. Ya, di sini membuat activity baru. Ya, empty activity, lalu kalian bisa membuat yang namanya login activity seperti ini. Oke, di finish saja. Oke, oke, maaf sebelumnya. Oke, nanti di resource, di layout. Nah, di login activity ini kalian bisa membuat layout ya, bebas. Kalian bisa bikin layout sendiri. Di sini saya cuma punya text view, edit view, edit text, satu button. Nah, tiga ini yang penting. Tiga ini yang nanti kita perlukan. Dan jangan lupa untuk membuat ID pada masing-masing widget ini ya. Untuk name-nya, edit name, edit password, edit login. Oke, itu untuk layout loginnya. Nah, kita bisa menuju, untuk membuat yang seperti tadi, kita bisa menuju ke login activity. Nah, di sini kita bisa panggil btn login. Sebelumnya tadi kita sudah menambahkan ini ya, Kotlin Android extension, karena kita memakai pemanggilan Kotlin sintetis. Jadi kita bisa memanggil langsung btn login seperti ini. Kita set on click listener, lalu kita bikin dua variabel. Ya, dua variabel name dan password. Name dia mengambil dari ID si ini tadi, name. Oke, lalu si password juga tadi dia mengambil dari ID si edit text yang layout yang sudah kita bikin. Oke, nah di sini kita punya sedikit validasi ya, simple validasi. Jadi kalau misalnya namanya nggak ada, nanti ada toast yang muncul, mungkin kita bisa coba ya, kayak gini. Nah, nama harus terisi seperti itu. Nanti kalau misalnya namanya kita isi, tapi passwordnya nggak ada, nah password harus terisi. Jadi ini simple validasi aja ya di sini. Lalu di bawahnya kita intent. Ya, jadi kalau misalnya null ini sudah lolos gitu kan, dari if ini sudah lolos, maka dia akan menuju ke main activity. Ya tapi ini hanya tadi ya perpindahan halaman biasa. Kita tidak memakai teknologi shared preference. Oke, untuk membuat shared preference tadi, kita bisa membuat sebuah kelas baru. Ya di sini Kotlin class, kita membuat kelas. Ya kita kasih nama session manager. Ya terserah sih, tapi saya memberi nama session manager seperti ini. Nah, oke, di dalam session manager, nah kita bisa membuat sebuah variabel seperti ini, ya shared preference. Nah di dalamnya adalah shared preference.
Lalu kita kasih juga editornya. Oke, shared preference.editor. Nah, kita juga bikin variabel key di sini. Kita bikin variabel preference, key preference-nya itu login. Nah, kita juga bikin key name-nya namanya username. Ya, lalu kita bikin key password-nya password seperti itu. Kita bikin init seperti ini. Ya, kita bikin init seperti ini. Share preference sama dengan konteks ini ya. Seperti ini. Lalu kita bikin sebuah function yang namanya function session login. Jadi ketika dia login akan seperti apa? Seperti itu. Lalu di sini ada function logout juga, kita bikin function logout. Oke, kita bisa ke login activity ini. Ya. Karena tadi kita sudah menambahkan function login ini. Ya. Kita sudah function login ini. Nah, ini fungsinya kita akan menyimpan session ya. Kita akan menyimpan session ketika nanti kita memasukkan nama dan password, nanti dia akan menyimpan seperti itu. Ya, session login ini nanti di login activity kita buat sebuah variabel, ya, variabel session manager. Nah, memanggil si session manager ini. Ya, nah di sini kita bisa langsung panggil, seperti ini. Kita bisa panggil session manager dot, kita panggil si ini session login ini. Kita bisa copy aja. Nah, dia membutuhkan dua dan session login ini dia membutuhkan dua variabel ini ya. Jadi kita bisa tulis name karena dia butuh kalau kita lihat di session manager sini, ya dia butuh key name sama key password. Dan ini name dan password seperti itu. Ya di sini name dan pass. Karena saya tulis di sini, nah di sini kita pakai pass seperti ini, name dan pass. Nah, dia sudah bisa untuk menyimpan sebuah session, sebuah login di sini. Lalu tadi kita juga membuat sebuah logout di sini. Nah, nanti ketika kita logout dia akan meremove si key name, dia akan meremove si password. Nah, session logout ini kita panggil di mana? Kita panggil dia di main activity. Oh ya, sebelumnya saya lupa, kita bisa ini dulu layout sedikit di main activity, di activity main, sorry. Nah, ini simple aja. Ya, ini saya ada tulisan di sini. Lalu ada button ya di sini. Nah, ini yang penting. Button ini kita beri dia ID juga, btn_logout. Oke, seperti itu. Nah, baru nanti setelah kita bikin tadi ya session logout ini, kita bisa panggil dia di main activity. Nah, kalau tadi sebelumnya dia seperti ini ya, sebelumnya seperti ini. Jadi jika tadi kita pencet si tombol logout, ya dia hanya berpindah ke halaman activity saja, tidak melakukan apapun. Nah, seperti di login, kita bisa bikin variabel untuk memanggil si session manager ini. Lalu kita panggil si session manager dot, nah baru kita panggil si session logout. Nah, dia nggak butuh apa-apa karena di dalam sini dia juga nggak memanggil apa-apa ya. Di sini nggak ada apa-apa di sini. Kalau jadi kan ada name ya, name sama string. Jadi di login dia butuh name sama pass gitu kan. Sorry, name dan pass ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini dia nggak ada apa-apa karena di sininya juga kosong, kita nggak butuh apa-apa karena hanya akan meremove, tugas dia hanya untuk meremove. Nah, setelah dia menghapus session tadi, nah baru dia menuju halaman login. Kita bikin intent di sini untuk login. Nah, baru yang terakhir, nah kita bikin validasi di sini. Ya, kita bikin validasi. Nah, kita bikin
variabel nama di sini. Terus kita bikin variabel password. Nah, lalu kita bikin satu function lagi namanya isLogin. Ini bertipe boolean. Nah, kalau misalnya dia namanya itu nggak kosong atau sama passwordnya nggak kosong, dia bernilai true. Maka nanti dia dianggap sudah login gitu. Kalau misalnya enggak, password itu bernilai apa namanya, name sama password itu ada gitu kan di session, maka dia akan bernilai false, jadi dia nggak perlu login lagi. Nah, ini isLogin ini kita bisa panggil dia di login activity. Nah, kita bisa di sini kita bikin if di sini kita bisa bikin if. Nah, kita bisa panggil si session manager isLogin gitu. Lalu kita bisa intent, kalau dia login gitu kan, dia bisa intent ini yang ini. Nah, kalau dia login, dia langsung ke intent. Tapi kalau enggak, nah dia lakuin yang ini. Nah, ini kita copy, kita ini aja. Nah, dia lakuin yang itu. Seperti itu. Oke, kita bisa run aja. Oke, sebelum kita run, saya lupa tadi, kita bisa pergi ke manifest dulu ya, untuk mengganti halaman pertama yang akan dimunculkan itu dengan si login activity ini. Jadi kita bisa login activity ini kita cut, itu kita masukkan ke dalam sini ya, atau bisa seperti ini juga, si intent filter ini kita cut aja, si intent filter ini, lalu dia jadi, nah kita bikin pembuka penutupnya. Nah, intent filter ini kita masukkan, lalu main activity-nya kita ganti false. Oke, kita bisa run. Oke. Nah, oke, kita coba login ya. Login. Oke, udah bisa. Kita coba keluar aplikasinya. Kita buka lagi. Nah, kita sudah di halaman main activity ya. Lalu kalau kita logout di halaman login, lalu kita keluarin aplikasinya. Kita buka lagi aplikasinya. Dan dia menuju ke halaman login. Jadi itu fungsi dari shared preference tadi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh di DM di Instagram saya atau ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya.